Kemudian 9 sampai 16 Bu Fitri. Hari ini pertemuan 1, saya cuma menjelaskan kontrak perkuliahan, pendahuluan grab seperti itu. Jadi nanti di pertemuan kelima kita akan ada kuis. Jadi kamu hitung aja di pertemuan kelima kita ada kuis. Seminggu sebelumnya pasti saya remind kalian. Pertemuan ke-8 kita akan ada UTS. Nanti juga ada tugas dari saya. Tugas dan kuis itu untuk menambah nilai NTR. Udah paham kan ya? Jadi kita punya nilai NTR. Keluar nggak screen saya? Ada, Bu. Jadi kuis dan tugas kita ngasih persentase 30%. NUTS itu ujian tengah semester 35% dari nilai tersebut. Kemudian NUAS ujian akhir semester 35%. Jadi 100%. Penilaian yang sudah pernah kuliah dengan saya dan Bu Fitri, sudah pernah belum ada? Saya tidak melihat nama-nama yang saya hafal ya. Dengan saya udah pernah kuliah belum? Belum, Bu. Belum, Oke. Bu. Setiap kelas yang saya rata-rata 80% mata kuliah bidang optimasi saya dengan Bu Fitri timnya. Kalau ada kelas lain mungkin yang kayak optimasi banyak. Jadi ada yang timnya Bu Evi dengan Bu Eka. Jadi di jurusan tuh cuma baru ada 4 dosen optimasi yang benar-benar optimasi. Jadi saya, Bu Fitri, Bu Evi sama Bu Eka. Bu Evi itu baru juga. Kemudian kalau saya dan Bu Fitri, setiap penilaian, kuis dan tugas, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, pasti akan saya kembalikan. Di e-learning itu, udah saya koreksi, saya kembalikan. Di semester lalu, e-learning sempat error, jadi akibatnya saya download semua, tapi tetap saya kembalikan lewat via Google Drive. Saya share kembali linknya di WAG kalian. Jadi WAG itu tempat informasi kita. Jadi kamu keep update di WAG, karena HP kamu selalu pegang pasti. Jadi ada info apa saya selalu infokan di WAG gitu. Kalau e-learning kan jarang-jarang buka, palingan pas mau absen aja kalian bukanya. Kalau e-learning itu untuk daftar hadir, kamu isinya di sana terus, daftar hadir. Materi saya buat juga di e-learning, kamu akses. Itu ada saya bayadahkan tuh pertemuan 1, ada yang daftar hadir untuk grup A, untuk kelas A, ya kan video kelas A, berarti itu yang kuliah kemarin. Nanti di kalian nanti ada daftar hadir kelas B, sama video kelas B. Ini Zoom-nya saya record. Setiap kuliah saya record. Nanti saya upload di YouTube-nya, saya kasih link-nya. Karena kalau saya langsung upload full video, nggak bisa. Memorinya besar. Terpaksa saya upload-nya ke YouTube. Tujuannya supaya yang lagi lost connection, terus keluar dari Zoom, atau lagi berhalangan, kamu bisa ngeliat materinya. Yang lupa-lupa dengan penjelasan saya, silakan dilihat kembali. Ada pertanyaankah sebelum dimulai? Maaf, Bu. Saya belum bisa absen, Bu. Baru enroll e-learning ya? Iya, Bu. Pantas. Belum dibuat grupnya berarti. Siapa lagi yang belum absen? Siapa lagi yang belum bisa absen? Nanti habis perkuliahan ya, saya buat sampai 11 jam. Jam kita jam berapa ya? 9.40 sampai jadwalnya jam berapa? 12.10 kan? Saya buat 12.10 ya, soalnya saya nggak bisa minimize Zoom ini karena saya masih record ini. Nanti saya perbaiki habis kuliah. Yang belum bisa ngisi daftar hadir, tolong tulis di WAG-nya ya, nama sama NIM-nya, nanti saya set grupnya. Oke. Ada pertanyaan kah? Tugas saya maksimal paling cuma 2 kali maksimal. Kalau sekali cukup ya udah. Apa tadi?
Ada yang bertanya tadi? Oke, belum ada, saya lanjut dulu ya. Keluar nggak? Keluar PPT-nya? Keluar, Ibu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Oke, ini buku yang kita pakai. Dari beberapa tahun inilah yang kita pakai. Graph dan aplikasinya, pendekatan pendahuluan dari buku Springer, pengarangnya John M. Aldous dan Robin J. Wilson. E-booknya ini saya sudah upload di e-learning itu juga, silakan di-download e-booknya. Kalau mau beli textbook ini ada yang beli juga ya, tahunnya pernah belinya di Shopee kata mahasiswa. Tahun-tahun sebelumnya, murah katanya 50 ribuan. Coba kamu carilah di Shopee atau Tokopedia ada katanya. Ada juga yang belinya online second hand, buku bekas orang. Kalau mau punya filenya. Kalau enggak ya udah saya udah kasih e-booknya ya, silakan dilihat di e-booknya. Semua materi saya ambil dari buku ini. Nanti Bu Fitri juga pakai buku ini. Karena dia ada 14 chapter di situ. Kami pakai buku ini memang bahasa Inggris ya. Karena kalau pakai buku bahasa Indonesia, yang makainya bukan orang matematika, yang nulisnya juga. Graph ini ada dipelajari orang teknik informatika sama sistem informasi di komputer, di ilmu komputer. Jadi kurang cocok di kalian. Tujuannya saya pakai buku ini, kalau kalian punya rezeki mau sekolah lagi S2, ketika ada graf lanjut atau teori graf lanjutan, kamu sudah tahu materinya sama persis. Bekal ilmu dasarnya sudah ada. Jadi bukan belajar kulit-kulitnya, tapi belajar juga sampai isi-isi ilmunya. Rata-rata buku optimasi semuanya bahasa Inggris. Kalau optimasi untuk matematik, bukan optimasi untuk teknik. Nanti saya jelasinnya juga pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa lah, sekalian kalian biasakan membaca buku dalam teks Inggris. Ini silabus yang kita pelajarin semester ini. Jadi yang pertama pendahuluan. Pendahuluan, jadi hari ini saya baru chapter 1 ini, baru pengantar sekali tentang graf itu apa, digraf sama jaringan. Kemudian persoalan mengklasifikasikan dan pencarian solusi. Bab 2, kita akan belajar semua terminologi dalam graf. Jadi graf dan subgraf, derajat vertex, pad dengan cycle, graf bipartit dengan regular. Kemudian ada case study-nya, studi kasus. Bab ketiga itu di pertemuan ketiga saya ngajarnya. Ada graf Eulerian dengan Hamiltonian. Jadi kita akan belajar tentang exploring dengan traveling, graf Eulerian, graf Hamiltonian. Bab 4 di pertemuan keempat sama persis dengan pertemuan ketiga materinya. Yang membedakan kalau di pertemuan ketiga kita belajar graf, di pertemuan keempat kita belajar digraf. Digraf dengan subdigraf, derajat vertex, lintasan dan siklik atau siklus, kemudian digraf Eulerian dengan Hamiltonian. Pertemuan kelima kita akan kuis. Materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Minggu kelima kita kuis, minggu keenam saya masuk ke dalam representasi matriks. Kita akan belajar matriks adjasensi, jalan digraf dan digraf, kemudian matriks insidensi. Pertemuan keenam itu pertemuan keenam tadi matriks ya, representasi matriks. Pertemuan ketujuh saya bahas tentang struktur pohon. Ini bayangannya jangan pohon yang tumbuhan ya, pohon digraf. Jadi struktur pohon, properties ciri-ciri matematika dari pohon, pohon perentang dan pohon berakar. Pertemuan ketujuh ini 2 chapter ini. Pertemuan keenam ini 2 chapter ini. Terus counting trees. Kemudian pertemuan ketujuh, algoritma greedy. Kita ke minimum connector problem, traveling salesman problem.
Itu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 saya UTS. Graf ini bahannya terkait semua. Jadi waktu UTS mau nggak mau bagian yang bab 1, 2, 3, 4 itu tetap ikut lagi materinya. Karena dasar-dasarnya di bab 1 sampai bab 4. Cuma penekanannya kalau UTS saya selalu ngambil bahannya setelah kuis sampai sebelum UTS itu bahannya. Bahan ujiannya. Tapi 1 sampai 4 di graf ini tetap masuk karena dia tetap pakai istilah-istilah di situ. Ilmu dasarnya tetap ada. 9 sampai 9 itu algoritma lintasan, 10 itu lintasan dan konektivitas, 11 planaritas, 12 pewarnaan vertex dengan dekomposisi, 13 pewarnaan busur dan dekomposisi. Itu nanti Bu Fitri yang lanjutin. E-booknya saya lihatkan, udah keluar nggak? Keluar buku kuning? Keluar, Bu. Nah ya, ini e-booknya. Saya sudah upload. Belum ada juga edisi barunya. Nah ini ya, kamu lihat. Jadi minggu depan, materi tetap akan saya upload di e-learning sehari sebelumnya, paling telat. Kalau bisa lebih awal, pasti saya upload. Jadi sebelum kuliah, waktu sebelum mau ngisi absen itu, coba ditengok-tengok dulu materinya, dilihat-lihat. Jadi kamu nggak usah nyatet-nyatet lagi waktu online. Paling nyatet-nyatet yang penting aja. Jadi minggu depan itu yang chapter 2, yang bab 2 ini. Dilihat materinya. Oke. Ini pengetahuan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan bahas tentang ini sebentar sebelum lanjut. Graf ini mata kuliah pilihan kan ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Ya, yang jadi wajib itu sudah program linear tuh wajib jadi. Jadi graf itu tetap pilihan. Saya selalu bilang mata kuliah pilihan itu artinya dipilih oleh mahasiswa, tidak ada paksaan untuk mengambil mata kuliah ini. Karena itu pilihan, sama seperti kalian dalam memilih makanan. Kamu pilih pasti maunya yang enak kan? Nah, kalau mata kuliah pilihan, berarti kalau kamu pilih, harusnya memberikan nilai yang bagus buat kalian. Jadi, karena ini kuliahnya online, dipastikan sampai akhir semester pun tetap online, nggak mungkin lagi offline kita ini, selagi pandeminya belum beres-beres. Jadi, kemungkinan kalian mendapatkan nilai besar itu sangat besar. At least kamu harus dapat nilai A dan B. Nggak pernah ada dari saya dan Bu Fitri menghambat kalian untuk mendapatkan nilai besar. Semakin kelas bagusnya A, B, saya tambah senang. Ini kan online. Kamu bisa browsing jawaban waktu ujian ataupun tugas. Bisa nanya teman, walaupun nggak ketemu. Hebat kan sekarang pakai aplikasi apapun. Kamu bisa juga nge-zoom sendiri buat ngerjain tugas sama-sama. Dibandingkan kuliah offline yang duduk di kelas, close book, diawasi pula, ya kan? Jadi peluang dapat nilai besar itu sangat terbuka lebar. Jadi manfaatkan baik-baik untuk memperbaiki IPK kalian. Kalau mahasiswa PA saya lihat perbandingannya lumayan hebat lah semester kemarin. Nilainya sudah oke lah. Banyak yang bisa mendapatkan 24 SKS. Artinya pasti 3, semua IPK-nya. Bukan IPK, IP-nya ya. Kalau IP-nya 3, semua, pasti IPK-nya terdongkrak ke atas. Jadi saya udah nyampaikan silabusnya tadi. Nah, jadi kira-kira itu bayangannya yang akan kita pelajari 16 minggu ke depan. 15 minggu lagi berarti hari ini udah minggu pertama. Akhir April perkuliahan selesai. Akhir April perkuliahan selesai. Kemudian awal Mei kita sudah ujian akhir semester. Jadi sangat cepat. Kalau ada tanggal merah, saya minta ganti hari. Biar supaya akhir April benar-benar selesai.
Nanti kita cari hari apa, kalau kebetulan dengan hari libur nasional. Kalau enggak ya tetap ya, biasalah Jumat. Oke? Jadi lihat dulu, tetap lanjut dengan pilihannya atau gimana, nanti kamu lihat materinya. Atau mau KPRS kah, gitu ya. Oke, saya lanjut. Bentar ya, di screen. Oke, sekarang graf. Bab ini kita akan membahas tentang graf, digraf dengan network. Graf itu apa? Seperti grafik ya. Kalau kita dulu belajarnya grafik. It's okay. Jadi graf di sini saya akan memperkenalkan graf. Nah ini peta jalan. Peta-peta jalan ini kan karena buku teksnya Inggris, jadi dia pakai kota di Inggris ya. Ini adalah peta rute antara dua stasiun di bawah tanah London. Jadi ini gambar petanya. Gambar-gambar ini kalau kita misalnya di Palembang itu ada peta LRT, peta transmusi lah, kalau enggak peta persebaran kecamatan di tiap kabupaten maupun di kota. Ini kita bisa gambarkan dalam bentuk graf. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam bentuk graf. Gimana cara penggambaran grafnya? Nanti nama-nama kota ini kayak Paddington, Bayswater, Queensway itu jadi titik. Jalannya jadi garis nantinya. Oke, ini pengenalannya. Nanti apa sih yang mau dipelajari di graf? Kita akan membahas gimana? Kita akan membahas pada peta bawah tanah London ini, carilah rute terbaik antara Marble Arch dengan Westminster. Jalur terbaik. Nah, jalur terbaik di sini biasanya kita ngomongnya jalur terpendek. Lintasan yang paling cepat nyampe. Selain jalur terpendek, mungkin waktu terpendek untuk nyampe di sana. Gitu. Jadi kalau dioptimasi, kita akan belajar tentang namanya best solution, solusi terbaik. Jadi akan diberikan beberapa pilihan jawaban, kita akan diminta untuk memilih mana jawaban yang terbaik. Jadi dia beda dengan statistik maupun aktuaria. Kalau statistik itu prediksi-prediksi gitu kan ya. Kalau aktuaria pun gitu. Kalau optimasi jadi kita tuh kayak konsultan. Kita kayak konsultan, ada orang konsultan dengan kita, konsultasi dengan kita. Jadi kita akan menawarkan beberapa solusi, beberapa pilihan. Dari beberapa pilihan ini kita akan melihat mana pilihan yang paling baik dan konsekuensinya apa. Gitu. Ini juga graf di mana titik-titik ini melambangkan kota seperti San Francisco, Los Angeles, Reno, Salt Lake City, itu kota semua. Kemudian ada hubungan garis, artinya San Francisco itu ada hubungan, ada jalan ke Reno. Kamu lihat di sini, San Francisco nggak ada garis ke Las Vegas, jadi nggak bisa langsung dia ke Las Vegas. Jadi banyak jalan sih, kalau dari San Francisco mau ke Las Vegas, mungkin dia harus melalui kota Reno dulu. Atau dari San Francisco jalan ke Los Angeles, baru ke Las Vegas. Seperti itu. Angka-angka dekat garis ini, sebelumnya garis ini kita sebut dengan namanya busur atau edges di sini. Angka-angka di garis itu namanya bobot. Kalau istilahnya jadi weighted graph. Jadi namanya graf berbobot. Graf yang busurnya mempunyai bobot atau angka. Angka-angka ini menyatakan apa? Bisa menyatakan jarak. Misalnya dari San Francisco ke Los Angeles 11 mil misalnya gitu. Atau bisa juga waktu. Dari San Francisco ke Los Angeles mungkin waktu tempuhnya dengan kendaraan bisa 11 jam. Macam-macam sih. Bisa juga ini jadi graf biaya. Misal biaya pengiriman barang nih dari San Francisco ke Reno biayanya $5 misalnya.
Kayak kita ngirim barang nih, Palembang, Jakarta berapa? Yang suka online shopping kan tahu kan? Kan dia suka nanya nih kecamatan apa? Berapa ongkirnya dari Palembang, Surabaya, Palembang, Jakarta, Palembang, Bali. Nah, ini mungkin nanti bisa dibuat juga dalam graf. Palembang, Jakarta misalnya 22, saya hafal tuh 22.000, angkanya 22. Jadi Palembang, Surabaya 44 gitu ya. Jadi bobot itu bisa menyatakan jarak, waktu, biaya, bisa juga jumlah penduduk, bisa juga berat barang yang dikirim, bisa juga banyak kok. Kalau dari graf ini, persoalan yang sering ditanya apa? Misalnya ini dari graf di atas, carilah waktu terpendek. Waktu terpendek untuk mengemudi dari Los Angeles ke Amarillo dan dari San Francisco ke Denver. Nah, ini waktu terpendeknya. Cari. Nah, carinya gimana? Kalau pakai manual enak kamu ngitungnya, 5 tambah 11,5 tambah 10 tambah 2,5. Misalnya dari San Francisco ke Denver. Oh, ada jalan yang lain lagi, apa turun dulu nih ke bawah baru naik ke atas. Kalau grafnya titiknya dikit, vertexnya dikit, enak kita bisa tracingnya sendiri. Kalau titiknya banyak, garisnya banyak, artinya grafnya sudah complicated, nggak mungkin lagi bisa manual. Kita butuh ketelitian tinggi. Nah, makanya di graf ini kita akan belajar metode-metodenya. Sebelum belajar metodenya, ya ini dasar-dasarnya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu dasarnya. Yang pakai penelitian, ngambil tugas akhir tentang graf udah banyak sekali. Misalnya pengiriman barang, kamu lihat skripsinya banyak kok. Implementasi apa? Implementasi metode bla bla bla. Nah, gitu. Sebelum dia belajar metode kan dia harus belajar dasarnya dulu. Itu salah satu tujuan mata kuliah pilihan. Sebagai alat bantu kalian untuk mengambil topik tugas akhir. Kalau mata kuliah wajib itu untuk ilmu dasar. Kalau pilihan itu jadi terbuka nih wawasan kalian. Kira-kira aku mau nggak ngambil yang graf. Nanti pas kuliah optimasi, kira-kira cocok nggak ya dengan dioptimasi gitu. Nah, penerapan graf yang lain dalam ikatan kimia. Rantai karbon atau hidrokarbon seperti ini. Jadi nanti H dengan C ini bisa jadi titik kan? Ikatannya jadi garis atau busur. Ini C5H12. Pentana. Terus bisa juga nanti coba gambar C3H8, C4H10. Ini bisa aplikasi graf di bidang kimia. Kemudian aplikasi graf yang lain contohnya ini. Persoalan utilitas. Apa sih persoalan utilitas? Misalnya ini ada gas, air, sama listrik. Gas ini mau dialirkan ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Kan kelihatan nih garisnya. Oh, berarti gasnya dialirkan ke A, ke B, ke C. Airnya cuma ngalir ke rumah A sama ke rumah C. Listriknya ngalirnya ke rumah A, ke rumah C, ke rumah B, sama ke rumah A. Ini pengaliran utilitas. Jadi gas alam misalnya mau dialirkan ke rumah manapun, itu bisa dalam bentuk graf. Air PDAM mau dialirkan kemana. Kemudian listrik dari PLN, kabel-kabel listrik di gardu listrik itu juga bisa. Ya. Nah, gambar-gambar yang tadi kan nggak mungkin nih kita mau gambar simbol gas bener, simbol keran air atau lampu. Kalau rumahnya cuma 3 enak, kalau rumahnya banyak maka penuhnya gambar kita. Nah, ini kita simpelkan dalam bentuk graf seperti ini. Itu graf. Jadi graf itu sebenarnya cuma titik sama garis. Titik ini kita sebut dengan namanya vertex. Saya lebih suka nyebutnya vertex. Jadi kalau bahasa Indonesianya dia vertex, V-E-R-T-K-E-S. Vertex. Garisnya ini kita nggak nyebut garis lah. Nyebutnya boleh busur, boleh edges. Ini edge kalau satu. Kalau banyak jadi edges dia. Oke. Terus ada definisi graf. Graf itu adalah sebuah diagram. Jadi namanya diagram ini. Diagram yang terdiri dari titik-titik yang kita sebut dengan vertex, kemudian dihubungkan garis yang kita sebut dengan namanya busur.
Setiap busur menghubungkan tepat dua vertex. Jadi busur garis ini kan dia menghubungkan dua titik. Itu definisi graf. Nah, ini gambar yang lain. Contoh yang tadi ya, contoh kasus yang lain. Jadi ini gambar gas, water, air, sama listrik. Dari garis ini kelihatan kok gas dialirkan ke rumah ABC. Air dialirkan ke rumah ABC. Listrik dialirkan ke rumah ABC. Gambar sebelah kiri ini sama dengan gambar sebelah kanan. Saya katakan sama karena informasi yang diberikan sama, walaupun bentuknya berbeda. Jadi penggambaran graf antara orang yang satu dengan orang yang lain itu akan berbeda. Kalau sama itu namanya nyontek. Logikanya seperti itu ya. Kemungkinan sama itu sangat kecil. Contohnya ini kita cek. Air ngalirnya garisnya ke A, ke B, sama ke C. Benar ya? Gas ngalirnya ke A, ke B, sama ke C. Listrik ngalirnya ke A, ke B, ke C. Sama ya informasinya. Terserah mau gambarnya ada yang bentuk tegak seperti ini, mungkin ada yang dibuat horizontal. Jadi dia akan sama. Yang penting informasinya sama. Ada yang suka bentuk segi 6 silahkan, mau dibentuk yang lebih rumit juga silahkan. Sebenarnya tidak ada yang dinilai dari kebagusan gambarnya. Yang penting informasinya benar. Jadi nggak usah dibuat cantik bagaimanapun gambarnya, yang penting infonya benar. Bahwa air dialirkan ke ABC, listrik juga begitu, dan gas juga begitu. Gambarnya juga saya sarankan gambarnya dengan jarak yang cukup oke di sini, agak lebar. Jadi jangan mepet banget. Jadi kita ngelihatnya juga enak. Oke. Contoh yang lain. Everton, misalnya pertandingan ya. Tim Everton bertemu dengan Liverpool. Everton bertemu dengan Arsenal. Everton tanding 2 kali dengan Chelsea. Kemudian Chelsea bertemu dengan Arsenal. Gambar kedua ini informasinya sama dengan gambar yang pertama. Cuma beda bentuk gambarnya. Nah, bisa dilihat sama kan gambarnya. Gambar yang ketiga juga sama dengan gambar 1 dan 2. Liverpool nggak pernah bertemu dengan Chelsea langsung, nggak ada kan? Nah ini, Liverpool, dan di gambar ketiga nggak ada garis ke Chelsea. Gitu ya. Pahamkah? Oke, sekarang ada coba di latihan 15. Di problem 15 itu gambarkan graf antara 4 orang. Dicoba dulu gambar graf 4 orangnya. Saya ambil pen dulu. Gambarkan graf 4 orang. Dicoba dulu 15, coba gambarnya. Terserah bentuknya gimana. Yang penting infonya benar. Di screen kalian muncul tulisan recording belum ya? Sudah, Muncul, Bu. Oke, Muncul. berarti nanti lupa rekam pula. Sorry. Tuh, John berteman dengan John.
Jadi di problem 15 itu katanya gambarkan sebuah graf yang menyatakan hubungan pertemanan antara 4 orang. Dia bilang, tulisan saya keluar. Keluar, Bu. Keluar, Bu. John itu dengan Joan dan Jill, tapi nggak dengan Jack ya. Jack itu berteman dengan Jill, tapi nggak dengan Joan. Joan itu berteman dengan Jill. Oke, itu informasinya. Jadi, terserah sih mau mulai dari mana. Kalau saya mulai dari John, dia ada titik, gambarnya John. Dia akan berteman dengan si Joan. Nah, kasihlah garis, hubungkan dengan si Joan. Ada satu orang lagi, misalnya namanya Jill. Jadi John itu berteman dengan Jill, berarti ada busur yang menghubungkan dengan Jill. Terus Jack berteman dengan Jill. Oh, orang baru lagi ya. Di sini Jack. Jack berteman dengan Jill. Joan berteman dengan Jill. Nah, seperti ini gambarnya. Ada yang suka mulai dari bawah juga boleh, terserah. Paham ya penggambarannya? Ada pertanyaan? Yang ini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, saya lanjut lagi materinya. Nah, ini graf berbobot yang saya bilang tadi. Namanya weighted graphs. Nah, graf berbobot, udah kembali ya ke PPT ya. Iya, Bu. Oke, ini graf berbobot yang tadi yang saya cerita. Yang ada angka-angkanya di busurnya itu namanya graf berbobot. Weighted graph, tulisannya seperti ini. Indonesianya graf berbobot. Nah, traveling salesman problem. Persoalan traveling salesman, apa sih traveling salesman itu kayak Pak Pos ngirim barang dari kantor pos ke rumah-rumah orang, atau sekarang jasa pengiriman seperti Tiki, JNE itu kan. Jadi dia dari depot dia ngirim barang ke rumah-rumah orang. Ngirim barang ke rumah-rumah orang, jangan sampai bolak-balik ke satu daerah. Jadi dia ngirimnya misal dari depot dia ke daerah yang A dulu, habisin barang daerah A, baru ke daerah B. Nah, itu namanya traveling salesman problem. Pasti tujuannya itu dia mau mengunjungi beberapa tempat, tapi dengan rute yang terpendek atau waktu terpendek. Nah, beberapa tempat itu bisa digambarkan dalam bentuk vertex. Dan garis-garisnya itu, rute-rutenya bisa digambarkan dalam bentuk garis atau yang disebut dengan edges. Itu namanya traveling salesman problem. Nah, ini contoh yang lain lagi. Misal dia ada 4 kota yang mau dikunjungi, Preston, Leeds, Coventry, sama London. Jarak ya, jadi misalnya dari Preston ke Leeds itu 68 mil. Dari Preston ke Coventry itu 125 mil, itu jaraknya. Tujuan namanya traveling is salesman problem itu traveling, kalau berangkatnya dari Preston, baliknya harus ke Preston, harus kembali ke titik asal. Berangkat dari Leeds, harus balik lagi ke Leeds. Seperti itu ya. Jadi caranya gimana? Cari lintasan terpendek.
Jadi apa Preston ke Leeds dulu, apa Preston ke Coventry dulu, nanti baru ke tempat yang lain. Nah, caranya kalau kotanya dikit, iya kita bisa tracingnya secara manual. Kalau kotanya banyak, kita perlu metode pencarian. Oke. Nah, sekarang di graf. Di graf itu graf yang berarah. Contohnya jalan. Ada jalan yang one way, ada jalan yang two way, dua arah. Nah, ini kan jalur jalan misalnya. Ini bisa dinamakan namanya digraf. Nah, gambarnya seperti ini di graf. Gambarnya seperti ini kalau di graf. Jadi punya titik-titik itu kita sebut dengan ABCD. Contohnya ada EF, ABCD, EF. Ada busur, titiknya tadi kita sebut juga dengan namanya vertex. Kalau tadi garisnya itu kita sebut dengan edges atau busur. Kalau ini garisnya punya panah, artinya dia berarah, namanya busur berarah atau yang disebut dengan arch. Dia punya arah. Jadi kalau definisi di graf itu sama seperti graf. Tapi bedanya gini, sebuah digraf adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik-titik yang disebut dengan vertex, dihubungkan dengan garis yang disebut dengan busur berarah. Di mana setiap busur berarahnya menghubungkan tepat dua vertex. Nah, ini contohnya. Bisa digambar dalam bentuk digraf. Nanti nama jalannya St. James Street sama Piccadilly itu bisa jadikan titik nanti. Ada lagi networks yang ngambil optimasi. Nanti kita akan belajar network di pertemuan terakhir. Kalau yang masuk ke kelas saya, berarti saya ngajar. Cari rute terpendek. Nah, ini kita ada belajar juga di optimasi. Kalau ini di graf kita belajar juga, tapi pakai metode graf. Jadi kita mau cari rute terpendek dari S ke T. Cari rutenya gitu ya. Dari S ke T, apa lewat atas dulu, S ke A ke C, C ke T, atau mau lewat B dulu, nanti kan dilihat mana rute yang paling pendek. Jaringan pipa, misalnya pipa gas alam, air, nah ini contohnya. Kapasitas ini, misalnya dari S ke A, dia cuma bisa ngalirin 7 liter atau 7 kubik gitu ya. Dari A ke D dia bisa 8, jadi cuma one way ini artinya dari S ke A. A nggak bisa ngalir ke S kalau gambarnya seperti ini. Nanti akan dicari bagaimana rute terpendek yang harus dilalui untuk mengalirkan dari S ke T. Algoritmanya akan kita pelajari nanti. Nah, sudah dicari nih, dia ada cerita algoritmanya pakai flow. Berarti dari S ke A ke G, G ke T, seperti itu rutenya. Ada metode yang akan kita pelajari. Kenapa sampai kita mengambil rute yang ini bukan yang lain. Sekarang ciri-ciri model graf. Model graf itu biasa di mana elemen strukturnya dinyatakan disebut dengan vertex. Hubungannya dinyatakan dalam bentuk busur. Jadi kota misalnya dinyatakan dalam vertex, kemudian hubungan antar kota dinyatakan dalam bentuk busur. Bisa juga kebalikannya. Strukturnya kita sebut dengan busur, hubungan antara keduanya dinyatakan dalam bentuk vertex. Persoalan klasifikasian, jadi sebenarnya persoalan itu ada persoalan existence problems, construction problem, enumeration problem. Nah, semua bidang minat optimasi kita namanya optimization problem. Kenapa disebut optimization problem? Jika ini ciri khasnya. Jika ada beberapa pilihan, misalnya, yang mana yang terbaik? Ini yang saya katakan tadi. Kita akan mencari solusi yang terbaik dari beberapa pilihan yang ditawarkan. Itu kerjaan di optimasi. Oke, materinya itu. Itu sekilas bayangan apa yang akan kita pelajari di graf 1 semester ke depan. Nah, jadi sekarang tinggal dilihat kira-kira tetap lanjut atau mau buang. Nanti saya lihat siapa yang left group mulai. Biasanya gitu, udah pertemuan pertama nanti banyak hilang dia. Kalau tidak sehati, iya benar, kalau tidak sehati lebih baik dibuang. Ambillah pilihan yang lain.
kalau ngambil pilihan harus memberikan nilai yang bagus. Jadi pilihan jangan merusak nilai. Itu gunanya. Kamu cam on dulu ya. Saya harus screenshot Zoom-nya untuk laporannya selain e-learning. Tolong di on cam dulu. Oke, satu ya. Bentar ya, sheet yang kedua. Oke, ada pertanyaan kah? Sudah selesai nih. Ada yang mau ditanyakan? Ada saran atau pengennya gimana pengalaman kamu online 6 bulan kemarin? Saya tetap pakai Zoom ini aja, linknya mudah-mudahan ini terus, karena saya juga udah license, jadi nggak putus dia setiap 40 menit, ketimbang yang lain. Makanya juga lebih enak, yang mana share screen, mana share whiteboard-nya. Kalau ya nanti pas tengah-tengah kuliah misalnya, ada yang bilang koneksinya susah, kalau dia harus on cam, ya udah silakan off cam aja, nanti kalau absen baru munculkan mukanya, gitu. Katanya kalau kameranya on dia tambah lelet, ya udah matiin kameranya. Oke, ada pertanyaan? Atau ada saran? Berdasarkan pengalaman semester kemarin, rupanya kurang ini Bu, bagusnya ini. Di e-learning itu ada Ibu, BBB izin ya? Hah, kenapa? Ini kan yang angkatan 2020 kan agak tabrakan dikit Bu jadwalnya. Dari jam 8 sampai jam 10.30 itu kan ada mata kuliah persamaan diferensial parsial, sedangkan teori graf itu mulainya jam 9.40 Bu. Tabrakan dikit Bu jadwalnya. Tadi kamu bagaimana joinnya ya, jam Bu? berapa? Tadi kamu join saya jam berapa? Tadi kan jam 9.40. Tadi tuh PDB-nya belum mulai Bu kuliah hari ini. Oke, rasanya kalau online dia juga nggak bakal on time sampai selesai ya. Saya juga ngajarnya nggak sampai, minggu depan kita udah materi beneran kan, bab 2 gitu ya, banyak materinya. Tapi saya yakinnya nggak semuanya sampai selesai kan. Masa 3 SKS 150 menit dia full ngajarnya. Kering saya nih, sejam sudah kering sekali tenggorokannya. Kalau di kelas bisa duduk dulu, di rumah sini memang bisa duduk. Cuma yang ngoceh terus mulut ini. Yang telat, silahkan join waktu telat nggak apa-apa. Tapi saya yakinnya dia juga nggak bakal selesai sampai 10.30. Jadi kalau misalnya kebetulan 10.30, ya udah kamu selesaikan yang mata kuliah pertama itu dulu, nanti baru join di kelas saya. Silahkan. Karena setiap kuliah saya juga record, jadi kamu yang ketinggalan yang pertama masih bisa lihat lah nanti di link rekamannya. Gitu aja solusinya. Ya. Nah, ada permasalahannya. Ada permasalahannya. Nanti kalau kuis sama UTS gimana itu? Paling toleransinya saya mundurin dikit lah paling telat. Karena Jumat nanti yang cowok-cowok mau sholat. Palingan kita mulai jam 10 gitu ya kalau ada kuis gitu. Atau nanti kalau ada kebanyak yang tabrakan nanti kita cari solusinya. Weekend terpaksa kalau ujiannya. Kalau ujian weekend nggak masalah lah kalau palingan. Kasihan tapi kalau yang mau ngabisin waktu weekendnya. Nanti kita lihatlah, mudah-mudahan kuisnya nggak tabrakan. Siapa tahu dia kuisnya dari pagi jam 9 selesai dia. Karena kalau minggu kuis tuh semua mata kuliah kuis pasti. Minggu UTS semua mata kuliah UTS rata-rata. Nantilah kita lihat. Kalau yang kuliah tadi gitulah solusinya. Selesaikan yang itu baru masuk ke saya boleh. Siapa tahu dia lebih duluan selesai. Kan memang 9.40, tapi saya kan kadang nunggu 5 menit, 10 menit, nunggu semuanya join dulu. Daftar hadir tetap saya buka dari 9.40. Oke? Udah cukup? Minggu depan baru materinya. Yang bab 2 tolong dilihat. Nanti PPT-nya saya upload juga di pertemuan kedua. Itu materinya sama, jadi untuk kelas A, kelas B kamu bisa download di situ.
Ada lagi? Udah, kalau nggak ada cukup ya. Saya live ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.